Shalom, saya Susana akan mempresentasikan kitab 1 Tesalonika untuk tugas mata kuliah pengantar Perjanjian Baru. Kota Tesalonika dibangun oleh Jenderal Cassander tahun 315. Tesalonika diambil dari nama istrinya, Tesalonike, yaitu putri dari Filipus II, yang merupakan saudara tiri Alexander Agung. Di tahun 167, Tesalonika menjadi salah satu kota utama dari 4 distrik di Makedonia. Di tahun 146, kota Tesalonika menjadi sebuah provinsi dan menjadi pusat pemerintahan. Dari tahun 42, kota Tesalonika dinyatakan sebagai kota mandiri yang diperintah oleh gubernurnya sendiri. Latar belakang kitab 1 Tesalonika dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul 17. Surat 1 Tesalonika ditulis tidak lama setelah Rasul Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika, sekitar 6 bulan, yaitu ketika ia berada di kota Korintus pada tahun 51. Dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9, kita dapat memahami bahwa jemaat Tesalonika dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu kurang dari sebulan. Setelah Paulus mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang, sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani memberikan diri, janji setia mereka kepada Yesus, dan mereka membuat komunitas gereja di sana. Ada 2 tuduhan yang terjadi di sana. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat ke-6 dikatakan bahwa mereka dituduh yang mengacaukan dunia, bahkan mengacaukan ibu kota kekaisaran. Tuduhan yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat ke-7, mereka dituduh bertindak menentang kaisar dengan berkata Yesus adalah raja. Garis besar 1 Tesalonika. Rasul Paulus merancang surat ini menjadi 2 bagian yang ditujukan kepada jemaat Tesalonika. Yang pertama, pasal 1 sampai dengan 3, yang merupakan sebuah apresiasi kesetiaan kepada Yesus. Yang kedua, pasal 4 sampai dengan 5, yang merupakan sebuah tantangan untuk bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Kemudian kedua bagian ini dikelilingi oleh 3 doa, yaitu yang pertama, Paulus mengucap syukur dan perayaan iman mereka, kasih mereka terhadap orang lain, dan pengharapan mereka di dalam Yesus terlepas dari penganiayaan. Kedua doa dihubungkan dengan sebuah doa transisi. Paulus berdoa agar Tuhan Yesus akan menumbuhkan kemampuan mereka untuk mengasihi, bahwa ia akan memperkuat komitmen mereka dalam kekudusan seiring mereka menaruh pengharapan akan kedatangan Kristus sebagai Raja. Paulus menyimpulkan dalam doa penutup, yaitu doa yang penuh pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi hidup mereka dengan kekudusannya, sehingga ia memisahkan untuk sepenuhnya setia sampai kedatangan Kristus yang kedua. Tema kitab 1 Tesalonika adalah kedatangan Kristus yang kedua. Kata kuncinya yaitu pengangkatan. Pengharapan akan pengangkatan orang yang berjumpa dengan Kristus yang terus Rasul Paulus ulangi dalam menulis di akhir setiap pasal surat ini. Di dalam pasal 1 ayat 10, pasal 2 ayat 19, pasal 3 ayat 13, pasal 4 ayat 16 sampai 18, pasal 5 ayat 13. Tujuan Paulus menulis 1 Tesalonika adalah yang pertama, dorongan untuk bertumbuh. Rasul Paulus memulai dengan memuji jemaat Tesalonika karena kesetiaan mereka. Yang kedua, pembelaan terhadap para penyerang. Ketika pertama kali Paulus dan rekan-rekannya membawa berita Injil ke Tesalonika, mereka selalu berhati-hati agar tidak menonjolkan diri sendiri, melainkan mengarahkan perhatian pada apa yang dilakukan Kristus dalam kehidupan orang-orang Tesalonika. Ketiga, penghiburan untuk bertekun terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang pertama, Paulus berusaha memberikan perhatian dengan nasihat yang baik tentang kesulitan-kesulitan yang telah dilaporkan kepadanya melalui Timotius. Bagian yang kedua, Paulus mengutarakan bahwa dalam dunia di mana tatanan hidup yang ada sedang berubah dengan cepat,
yang akan membuat orang-orang bingung berpegang pada agama apa saja yang ditawarkan kepada mereka. Hal yang terpenting yang dapat dilakukan jemaat Tesalonika adalah memperlihatkan kasih Kristus. Yang keempat, penjelasan terhadap pertanyaan. Paulus menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam keyakinannya bahwa Tuhan Yesus yang hadir dalam jemaat Tesalonika melalui Roh Kudus pada suatu hari kelak akan datang kembali secara terbuka dan dengan penuh kemenangan. Yang terakhir, arahan atau petunjuk untuk hidup kudus. Pada akhirnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika mengenai kehidupan berjemaat, kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen, dan juga dalam hubungannya pribadi mereka dengan Allah. Jadi dapat disimpulkan, surat 1 Tesalonika mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus sebagai Raja menghasilkan cara hidup yang kontra budaya atau cara hidup kudus. Dan hal ini kadang menimbulkan kecurigaan dan konflik antar sesama. Namun tanggapan pengikut Yesus terhadap permusuhan semacam itu seharusnya selalu dengan kasih, menghadapi lawan dengan kemurahan hati, dan cara hidup harus dimotivasi oleh harapan di dalam kekerajaan Kristus di masa datang yang telah dimulai dari kebangkitannya dari antara orang mati. Kekudusan, kasih, harapan masa depan adalah isi dari kitab 1 Tesalonika. Manfaat yang kita peroleh setelah kita mempelajari kitab 1 Tesalonika. Rasul Paulus memulai suatu gereja dalam kurun waktu yang singkat, tetapi tidak cukup waktu untuk memberikan pengajaran firman Tuhan sehingga mengakibatkan ketegangan para pemimpin. Jemaat Tesalonika belum dewasa rohani, tetapi bersemangat dalam mengikuti Yesus. Surat 1 Tesalonika memberikan pelajaran bagi kita secara positif. Yang pertama, beritakan Injil dengan cermat dan terencana. Yang kedua, ajarkan seluruh firman Tuhan secara sistematis. Terima kasih telah mengikuti presentasi pengantar perjanjian baru yaitu kitab 1 Tesalonika. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.